Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 2, yaitu dengan tema taat beribadah dan khalifah yang amanah. Dalam materi kali ini kita akan membahas bagaimana peran manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Baiklah, kita masuk kepada dasar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku Allah, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian arti perkata dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 tadi yaitu wama, dan tidaklah khalaqtu, aku menciptakan al-jinna, jin, wal insan, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, supaya mereka menyembahku. Kemudian hukum bacaan pada lafal wama, hukum bacaannya yaitu adalah mat tabi'i. Cara membacanya apabila huruf alif terletak setelah fathah, atau ya sukun setelah kasrah, atau waw setelah dhammah, sehingga hukum bacaannya yaitu disebut dengan mat tabi'i, maka dibaca dengan panjang 2 harakat. Contohnya yaitu wama, tidak boleh kita membaca wama, tidak boleh, akan tetapi harus dibaca dengan panjang 2 harakat. Kemudian yang kedua adalah khalaqtu, yaitu ada hukum bacaan qalqalah sughra. Cara membacanya itu dengan memantulkan, tidak terlalu kuat. Contohnya khalaqtu, tidak boleh kita membaca dengan bacaan khalaqtu, tidak boleh. Karena apa? Karena huruf yang terkena mad di situ berada di posisi tengah, maka itu disebut dengan qalqalah sughra. Cara membacanya yaitu dengan memantulkan, tidak terlalu kuat. Contohnya khalaqtu. Kemudian yang ketiga yaitu hukum bacaan adalah ikhfa wal insa. Cara membacanya yaitu surah in ditambah dengan huruf ng, bukan dibaca wal insan tapi wal insa, wal insa. Kemudian yang terakhir yaitu liya'budun. Di situ ada hukum bacaan mat tabi'i, sama penjelasannya yaitu pada contoh yang pertama, yaitu apabila ada huruf alif terletak setelah fathah, atau ya sukun setelah kasrah, atau waw setelah dhammah. Pada contoh yang terakhir tadi yaitu waw sukun setelah dhammah, maka itu dibaca mat tabi'i dengan panjang 2 harakat, liya'budun, seperti itu. Kemudian isi kandungannya dari terjemah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yaitu ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh setiap manusia kecuali melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Segala hal yang harus dilakukan manusia sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tujuan daripada Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, semua makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap makhluk tersebut mempunyai tugas atau mempunyai mempunyai andil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk
senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang telah Allah berikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian hadis terkait tentang beribadah dengan mengisahkan Allah, yaitu ada salah satunya itu dalam hadis riwayat Muslim nomor 93 yang berbunyi, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, ia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Arti perkata dari hadis di atas yaitu man mata, barang siapa mati, la yusyriku, tanpa berbuat syirik kepada Allah, billah, kepada Allah, syai'an, sesuatu, dakhalal jannah, ia masuk surga. Wa man mata, dan barang siapa mati, yusyriku, berbuat syirik, billah, kepada Allah, dengan sesuatu, syai'an, dakhalan nar, ia akan masuk ke dalam neraka. Isi kandungan hadis di atas yaitu berisi tentang sebuah jaminan bagi manusia yang menyembah dan beribadah hanya kepada Allah, pasti dia akan masuk surga. Sedangkan manusia yang ketika nyawanya dicabut dalam keadaan mengisahkan Allah akan masuk surga. Manusia yang bertauhid kepada Allah akan masuk surga, dan barang siapa yang ketika akhir hayatnya menyekutukan Allah, maka dia dijamin akan masuk neraka. Jadi di dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasanya dosa syirik merupakan dosa yang tidak ada ampunannya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ketika hidup di dunia ini bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.